Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani la tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu bagian yang ketiga. Qala musannif rahimakumullah, wa min ahlakihim, dan itu sebagian dari akhlaknya para salafus soleh radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhum, dari mereka. Kasratu tafwidhihim, bermula banyaknya menyerahnya mereka ilallahi, kepada Allah Ta'ala maha tinggi, fi amri anfusihim, di dalam perkara atau urusan dirinya, wa auladihim, dan anak-anaknya, wa ashabihim, dan sahabat-sahabatnya. Fala yakunu, maka tidak ada muawwaluhum, yaitu berketetapan hati mereka, fi amri hidayatihim, dalam perkara hidayah mereka, illa Allahi, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud bab ini yaitu masih terkait dengan akhlak para ulama salafus soleh. Akhlak ulama salafus soleh, yaitu kasratu tahwidhim ilallah, mereka banyak bersandar, menyerahkan diri, segala urusan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik urusan dirinya atau urusan terkait anak-anaknya atau sahabat-sahabatnya. Jadi maksudnya sikap sebagai orang yang mengikuti salafus soleh, yaitu kita tetap berusaha dan berikhtiar, sebagai iktikad kita, sebagai iktikad Asy'ariyah. Setelah usaha dan ikhtiar, kemudian kita berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan segala keputusannya kembali kepada Allah, baik itu terkait persoalan diri sendiri, persoalan anak-anak, maupun persoalan sahabat atau teman. Maksud bab ini bahwa jangan sampai kita tidak tafwid, tidak tawakal kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah. Sebab banyak orang merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa menentukan masa depan dirinya, anaknya, maupun orang lain. Nah, persepsi yang demikian ini sesungguhnya tidak tepat.
Sebab fakta di lapangan ya terkadang tidak sesuai harapan. Ada orang tua yang muluk-muluk, anak saya nanti harus begini. Seolah-olah dia itu sudah tahu takdirnya. Ya, ternyata ketika dalam proses waktu apa yang dikehendaki tidak tercapai. Nah, ini kan membuat orang tersebut menjadi ya depresi ya karena merasa gagal atau putus asa. Sebab merasa dirinya hebat ternyata gagal ya, tidak berhasil dalam urusan dirinya maupun urusan anak dan keluarga. Nah, sikap yang paling ideal ya, misalkan kita sebagai orang tua, kewajiban orang tua ya nyekolahin anak, mondokin anak. Soal nanti mau jadi apa sudah pasrahkan kepada Allah. Orang tua hanya sekedar memfasilitasi dan mendoakan. Jadi tidak boleh merasa menguasai gitu. Jadi anak ini mau saya jadikan ini itu gitu. Seolah-olah dia mampu menentukan nasib masa depan anaknya. Padahal faktanya bisa jadi jauh dari yang diinginkan. Nah, di sini kita mendapatkan keteladanan dari para salafus sholih. Ternyata mereka dalam hal urusan diri, urusan anak dan istri, dan misalkan ada tetangga, teman yang minta tolong, ya tetap posisinya harus ada sikap tahwid, ya berpasrah diri, menyerahkan segala ketentuan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pasrah, nanti nyaman, enak. Misalkan maunya kita begini, kemudian kita pasrah, Allah menghendaki sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita akan mudah bersyukur kepada Allah. Sebaliknya kalau belum terwujud, bisa sabar dan bisa husnudon. Banyak orang yang berdoa, doanya itu memaksa kepada Allah. Ya Allah, saya maunya ini harus jadi. Kalau nggak jadi saya nggak mau. Allah dipaksa. Atau Allah didemo ya, dengan mengundang orang-orang ya sebanyak mungkin untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan. Nah, doa yang sifatnya demo, doa yang sifatnya memaksa, ini dari sisi adab sudah tidak punya adab. Kemudian dari sisi iktikad ini sudah salah, ya seolah-olah Allah itu bisa dipaksa. Kalau orang yang iktikadnya benar, doa itu menjadi bagian dari usaha kita. Setelah kita usaha real ya, itu selesai, kemudian kita doa pun harus dibarengi dengan proses. Jadi tidak boleh doa kemudian ongkang-ongkang, diem aja nggak mau bergerak ya. Kalau Allah menghendaki saya masalah saya selesai ya selesai, nggak ada upaya silaturahmi, nggak ada upaya menjalin hubungan baik dengan teman-teman gitu. Maka sikap yang pasif ya dan hanya mengandalkan pasrah total, tidak tahu, tidak sadar makom dirinya, nah ini akan menyebabkan ya rugi dirinya sendiri ya. Maka sikap yang paling baik ya yang harus dimunculkan di dalam diri kita yaitu terkait dengan persoalan hidayah, petunjuk
Semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai misalkan kita bisa mendidik anak atau santri atau murid, itu semua juga harus dikembalikan kepada Allah. Anak santri bisa nurut, bisa gampang menerima ilmu, yaitu semua atas anugerah Allah. Nah, jangan sampai diakui itu anak itu begitu, ini kalau nggak saya nggak mungkin. Nah, ini keakuannya muncul, egonya muncul, tidak mau memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ini adalah sikap sebagaimana sikap salafus sholih, ya. Jadi nggak boleh misalkan membanggakan anak yang berlebihan, membanggakan murid yang berlebihan. Harus disandarkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannaf ya selanjutnya, wala yatlubu syai'an qattun bi anfusihim. Wala yatlubu dan mereka tidak mencari syai'an sedikit pun qattun ya, babar blas ya bi anfusihim dengan dirinya. Wahum dan bermula mereka ghaibuna, mereka tidak ada alal istinati atas bersandar ilallahi kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi. Jadi mereka tidak menuntut sesuatu apapun di dalam dirinya, ya. Wahum ghaibun, mereka adalah orang-orang yang tidak ada anil istinad dari bersandar ilallahi kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang kok ngotot ya, merasa saya bisa ya, saya bisa menentukan ya. Ini ya, ketika penyandaran kepada Allah itu tidak ada, maka kemungkinan yang terjadi suatu ketika itu berhasil, dia akan menambah sombongnya. Tuh buktinya kemarin itu, wah. Jadi Allah dilupakan, Allah ditiadakan karena sudah muncul keakuan dan ujub tadi. Tapi kalau tidak berhasil, gagal, dampaknya terasa sekali, stres, depresi, putus asa gitu. Ya suudun kepada Allah. Gimana sih Allah? Saya sudah doa, sudah semua sudah, kok nggak dikabulin gitu. Nah, ini akibat orang yang tidak mau istinad bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan dzalika tersebut, fayatul ta'abihim, maka alangkah panjang lelah mereka. Jadi lelah itu karena merasa hebat, merasa bisa, tapi gagal. Yang terjadi adalah kekecewaan, kelelahan. Gitu. Apalagi di dalam hatinya tidak terbersit sedikit pun untuk istinad, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad kana, dan sungguh telah ada siapa waladi anakku. Ini berarti mu'alifnya menyampaikan telah ada anakku. Siapa namanya? Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Laisa lahu da'iyatun, laisa tidak ada lahu bagi Abdurrahman apa da'iyun, motivasi. Ya, motivasi atau pendorong ila thalabil ilmi, kepada mencari ilmu. Jadi ini menarik, Syekh Abdullah Basyaroni cerita. Jadi beliau merasakan sendiri ketika anaknya yang bernama Abdurrahman itu aneh, unik gitu. Anaknya syekh, anak kalau di sini anaknya kiai, anaknya ustadz, suruh ngaji nggak mau. Gitu. Laisa lahu da'iyatun ila thalabil ilmi. Semangat mencari ilmu nggak ada. Gitu. Beliau menyampaikan hal ini. Wa kuntu dan ya aku ada fi hasrin, yaitu dalam perhitungan adimin yang besar, min jihatihi, dari sisinya. Nah, sementara beliau itu
ya punya perhitungan rasional gitu ya. Kalau pengen pinter ya harus ngaji, harus sekolah, harus belajar, ya ikuti tahapan-tahapan itu. Ini menurut perhitungan akal kita. Tapi fa'alhamani ya, tentu orang tua sedih, ini anak disuruh mondok nggak mau, ngaji nggak mau gitu kan. Ini mau jadi apa nanti gitu. Ya, tugas orang tua hanya tadi memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan fasilitas sarana. Sampai nggak mau, ini kasus seperti ini, ya sudah jangan diambil hati banget-banget. Kan yang penting orang tua sudah niat nawarin mondok, nawarin sekolah, tapi anaknya nggak mau, ya sudah. Tapi beliau dipikir benar gitu. Waduh, gimana nih anakku nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, mau jadi apa ini gitu. Tiba-tiba karena dia seorang masyayikh ya, fa'alhamani maka memberikan ilham kepadaku siapa al-haqqu, yaitu al-haq Allah Ta'ala Maha Tinggi. Ilhamnya seperti apa? An ufawwidho, supaya aku berserah diri, amrohu segala urusannya, ilaihi kepada Allah. Itu. Jadi anak yang seperti tadi ujiannya kepada orang tuanya yang tadi merasa bisa menentukan anak, bisa mengantarkan anak untuk sukses asal dia begini-begini gitu. Jadi melupakan Allah. Akhirnya diuji apa? Anaknya tidak ada motivasi untuk belajar. Ya kepikiran, kebingungan. Kemudian ya seorang masyayikh atau seorang ustadz kiai itu kan pasti ada saat untuk merenung kepada Allah. Tiba-tiba muncul ilhamnya berbunyi, sudah serahkanlah kepada Allah. Nah, ini sebenarnya teguran bahwa kita harus senantiasa menyandarkan segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa waktu maka aku berserah diri gitu. Setelah beliau berserah diri, merasa la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan, ya anak ini adalah amanah, semua yang ngatur hidupnya dan sampai segala urusannya adalah Allah, ya sudah saya pasrahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan anak-anak kami. Setelah beliau berpasrah, fa asbaha min dalikal lailah, fa asbaha maka menjadi ya mintil kalailah dari malam itu, yutoli'u dia mau mutolaah ya, fil ilmi di dalam ilmu, binafsihi dengan dirinya gitu. Setelah bapaknya pasrah, dilalah gitu ya, besok paginya itu anaknya digerakkan oleh Allah mau mutolaah, mau belajar, mau membaca kitab, binafsihi dengan dirinya, min ghairi amri, tanpa dengan perintahku gitu, lahu kepadanya bidzalika dengan tersebut. Artinya Allah menggerakkan anak tersebut karena orang tuanya sudah pasrah kepada Allah, kemudian anaknya digerakkan tiba-tiba mutolaah sendiri, belajar sendiri tanpa harus disuruh oleh orang tua. Ini samroh buah kalau kita mau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi pasrahkan semuanya kembali kepada Allah, itu solusi menyelesaikan dari segala masalah ya. Ya, kenapa kok sampai seperti itu? Ya tadi salah satunya adalah untuk menundukkan keakuan. Ya apalagi kalau beliau ulama besar misalkan. Ulama besar itu kan dianggap wah dia berhasil
ya membimbing, membina orang banyak gitu. Masa anaknya sendiri gagal gitu kan? Diuji oleh Allah dengan kisah yang macam-macam. Dan di pesantren juga banyak model-model cerita seperti ini ya. Biasanya anaknya kiai itu ya ada keunikan-keunikan. Ada yang benar-benar nggak mau ngaji, nggak mau apa gitu. Tapi jangan diikutin. Ya kita sebagai ya anak orang biasa ya sadar makom gitu. Ya harus belajar, harus ngaji, harus sungguh-sungguh. Jangan ngikutin yang memiliki ya istilahnya karena doa dan riadohnya bapak atau kakeknya dulu bisa jadi suatu saat itu akan terjadi perubahan yang di luar dugaan. Nah, ini hanya kasuistis, nggak boleh semua ngikut seperti ini. Oh itu aja Gus itu kemarin nggak pernah ngaji tiba-tiba bisa ngaji, terus ikut-ikutan di pondok nggak mau ngaji, ya gendeng bener. Ya. Pulang dari pondok suruh baca kitab ya kelagepan gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas seperti itu dan kejadian seperti itu ada. Malah ada cerita nyata ya yang saya dengar dari cucu dari tokoh yang mengalami sebuah peristiwa. Jadi ada seorang santri datang ke pondok. Datang ke pondok itu dia unik, nggak mau ngaji, cukup khidmah ngembala kambing kiai. Gitu. Ya karena maunya gitu ya kiai ngikut aja gitu. Jadi setiap hari ya dia ngembala kambing. Gitu. Nah terus suatu ketika kiai ini punya putri yang sudah saatnya menikah. Terus biasa kalau kiai di Jawa Timur itu kalau anaknya mau dijodohkan itu ya diundang calon-calon menantunya. Nah, salah satunya itu baca kitab kuning. Nah, di antara para murid kiai, murid yang ngembala kambing tadi masuk daftar, ya karena kiai ini melihat ya takdimnya, khidmahnya itu ikhlas tulus, dimasukkan dalam daftar calon menantu. Nah, semua yang santri, yang alim-alim ya semua sudah tentu kalau baca kitab kuning ya sudah enteng lah. Tapi yang menarik yang santri ngembala kambing ini disuruh baca. Ya dia bingung ya, karena nggak pernah ngaji. Nausorob ya nggak pernah, nggak wong tiap hari itu ke kebun ke kandang. Nah, pas ketika suruh baca disimak oleh para kiai yang lain, dia nggak bisa baca, bener-bener nggak bisa, yang karena nggak pernah ngaji. Akhirnya dia keluar dari pesantren malu, gitu, karena malu gitu kan, nggak bisa. Terus dia ya lari gitu dalam keadaan ya kayak malu banget lah sama kiai gitu. Terus tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa. Dia di jembatan, mungkin karena frustasinya ya sudah saya daripada malu-maluin kiai saya mati aja deh gitu, sampai pada tahapan itu. Akhirnya dia loncat dari jembatan ke sungai. Ternyata di sungai itu ada peristiwa menarik. Ya, beliau sedang ya bertemu dengan Nabi Khidir. Terus sama Nabi Khidir itu hanya diludahin aja gitu mulutnya. Nah, setelah itu balik lagi ke pondok. Udah kamu berangkat lagi sana. Ngadep kiaimu lagi gitu. Akhirnya datang ke kiai lagi. Terus minta, "Yai, sekarang sudah siap baca." gitu. Akhirnya di hadapan para kiai yang sebelumnya nyimak dan tahu bahwa santri ini nggak bisa.
Tapi ketika beliau ya dengan semangat yang tinggi, pede gitu kan, kemudian bismillah baca kitab, ya terjadi peristiwa yang mengagetkan. Tiba-tiba santri yang gembala kambing bisa baca kitab, bahkan bisa menjelaskan ya makna-makna lahir dan batinnya, sehingga membuat para kiai yang hadir terpesona. Terus ditanya, "Loh kamu kok bisa baca itu, kok sampai bisa menguraikan seperti itu?" gitu. Kan kamu nggak pernah ngaji. Nah, orang tersebut jawab, "Lah saya yang ngajarin langsung mu'alifnya." Gitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini ya ada. Cuma kita ya, tidak bisa istilahnya merekayasa gitu. Merekayasa supaya saya seperti itu, tidak. Ya, lebih baik natural saja, ngalir saja. Dan peristiwa ini banyak sekali ya, termasuk Hasyim Asy'ari itu kan, itu juga sama waktu di Bangkalan itu, menurut kisah-kisah yang sering kita baca, beliau kalau mau ngaji itu dilalah selalu ada halangan gitu. Jadi niat khidmahnya tinggi. Nah, suatu ketika cincinnya Mbah Nyai, Bu Nyai ini jatuh di WC. WC zaman dulu kan bisa dibayangkan ya. Nah, itu menurut cerita Mbah Hasyim tengah malam dengar kalau cincinnya istrinya Yai Khalil itu jatuh, dicari dari tengah malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh ketemu kan, terus mandi, terus rapi-rapi, habis subuh diserahkan ke Pak Yai ya, Mbah Khalil, kemudian diserahkan ke Bu Nyai. Ya, karena berkah hikmahnya yang tulus ikhlas ini, ya akhirnya Mbah Hasyim menjadi ya santri yang luar biasa itu. Terus di Padang juga pernah ada kisah menarik juga, namanya Kiai Burhanuddin Ulakan. Itu ketika nyantri di Aceh, di tempatnya Syekh Abdul Rauf Asingkili juga sama. Jadi diuji, istilahnya ada barang jatuh ke jamban, ya tempat WC lah itu, jamban atau septic tank lah itu. Lah karena namanya Syekh Burhanuddin ini, karena beliau saking taslimnya dengan gurunya, ya tetap dijalanin ya, dia nyari barang itu di septic tank itu. Dilalahnya ketemu gitu. Setelah ketemu, ya akhirnya diberikan kepada Syekh Abdul Rauf. Kemudian setelah itu disuruh pulang ya, sampai Padang ya bisa dilihat Syekh Burhanuddin Ulakan itu wali yang paling masyhur di wilayah Padang. Jadi kisah-kisah ini memang unik, tapi itu nyata. Nah, karena apa? Karena ada keikhlasan khidmahnya seorang santri, pasti berbuah barokah gitu. Artinya apa? Istilahnya kalau bahasa kita, Allah tidak sari, itu nyata. Segala yang kita perbuat secara ikhlas, walaupun tidak dilihat oleh kiainya, oleh siapapun, tapi ikhlas, Allah yang melihat, Allah yang akan membalas. Nah, prinsip-prinsip ini, nah ini harus ditumbuhkan kembali, sebab ya ketika dunia masuk modernisme, ya kemajuan, itu orientasi orang-orang zaman sekarang itu sudah serba pragmatis. Saya bantu ini dapat apa, saya begini dapat apa itu. Jadi ini pragmatis ini, dengan kata lain nilai-nilai keikhlasan itu sudah tidak ada. Maka kita bisa menghidupkan ya di dalam diri kita bahwa kalau kita bisa mendasari khidmah kita itu ikhlas, pasti akan berbuah barokah.
Ini ya. Kemudian selanjutnya wa khasaltu indahu. Wa khasolat dan hasil indahu di sisihnya, yaitu di sisih putranya yang bernama Abdurrahman, abadaiyatun semangat belajar ya, halawatal ilmi ya merasakan nikmatnya ilmu, mintil kalailah pada malam itu, wasoro dan jadi apa fahmuhu pemahamannya, yarjuhu ya, itu lebih unggul, lebih kokoh, lebih kuat, ala fahmi man atas pemahaman orang sabakohu yang telah mendahulinya ilal istighol kepada sibuk bisinina dengan bertahun-tahun. Ini menarik. Akhirnya anak tersebut kefutuh oleh Allah, ya, kefutuh oleh Allah, terus muncul semangat belajar sampai ya, malam itu digunakan untuk mutalaah. Dan ketika dia mutalaah itu mendapatkan pencerahan sehingga pemahamannya itu lebih arjah, lebih kuat, lebih ya istilahnya bahasa sekarang itu lebih argumentatif gitu dibandingkan dengan santri-santri yang lain yang lebih senior, yang lebih lama, yang sibuk hanya dengan belajar tapi tidak ada khidmah gitu. Jadi di sini ada sisi lain. Fa'aruhani Allah, maka memberikan kabar yang menyenangkan aku siapa Allah bitafidhi dengan pasrahnya diriku ilahi kepada Allah, minat ta'abi dari ta'ab, dari kelelahan. Jadi orang yang ngoyo, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa mampu menentukan masa depan anaknya, ini sesungguhnya orang yang nantinya akan menjadi orang yang lelah dengan sendirinya. Karena kan dia harus berpikir keras, tapi tiba-tiba Allah menghendaki yang lain. Akhirnya ya kecewa, ya kayak seolah-olah putus harapan gitu. Contoh misalkan ada orang tua yang pengennya anaknya itu jadi dokter. Wah, dengan segala cara. Dilalah, nggak pernah diterima. Ya, pengen masuk ke kedokteran. Kok keterimanya di fakultas lain misalkan. Nah, ini kan ada keinginan orang tua yang besar, kemudian fakta ketetapan Allah berbeda. Nah, kalau orang yang didasari dengan tafwid, pasrah diri, ya sudah, berarti ya ini yang terbaik menurut Allah buat anak saya gitu. Jadi ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kuntu fi. Jadi kalau tidak didasari dengan tafwid, berpasrah diri, maka akan lelah lahir batin gitu. Fawahu, dan bermula Allah yaj'aluhu, menjadikan dia minal ulama, dari termasuk menjadi ulama, orang yang berilmu, al-amilina, ulama yang bisa mengamalkan ilmunya, ya bima, dengan sesuatu, alimu, yang mereka ketahui. Ya, ini yang istimewa itu, menjadi ulama yang bisa mengamalkan ilmunya. Jangan sebatas ulama tapi ilmunya tidak diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Ya, pentingnya usaha ikhtiar yang dibarengi dengan tafwid, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa usaha dan ikhtiar sesuai makom kita, dan jangan lupa untuk tafwid atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wa huwal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.